Padahal akulah yang mengajarkan Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Amazing Grace, ajaib benar, anugerah. Tentunya satu judul lagu yang kita ingat sekali. Dan kalau kita juga mengingat syair dalam pujian lagu tersebut, saudaraku, selalu mengundang kita sekalian merasa kagum dan merasa terpesona betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dengan saya. Karena itu mengapa lagu ini sangat tetap menjadi lagu yang terkenal, karena dia sangat mewakili kita sekalian. Seorang John Newton, penjual budak, kalau sampai saat ini juga penjualan manusia masih sangat harus dihadapi dengan luar biasa. Karena itu kenapa seorang wakil dari Indonesia beberapa belakangan ini menjadi terkenal, bukan hanya karena dia berfoto bersama Obama, tapi karena dia memperjuangkan bahwa trafficking manusia, human trafficking, itu harus benar-benar disikapi dengan tegas, bahwa manusia sangat berharga di hadapan Allah dan manusia. Karena itu kita sangat menyadari betapa seorang John Newton yang pernah punya profesi sebagai penjual budak, ketika beroleh kasih karunia Allah yang luar biasa, diselamatkan dari badai ketika ia sedang berlayar di tengah lautan, dia memaknai itu sebagai kesempatan yang luar biasa buat dia. Siapakah aku ini Tuhan? Aku yang sudah menjual manusia sebagai budak. Dan satu kali ketika dalam pelayaran, aku hampir tenggelam karena badai, tapi Engkau menyelamatkannya.
Siapakah aku ini Tuhan? Dan dari sana dia mengarang lagu Ajaib Benar Anugerah. Sangat menarik kalau dalam bulan Kespel ini, kemarin ditutup dengan seminar bulan Kespel dan tadi kita saksikan tayangan kita, dan Ibu Hilda Palawi menutupnya semua bereskan dulu dengan diri sendiri. Saudara, mengapa ini satu pernyataan yang sangat penting? Karena seperti John Newton, ketika dia merasakan sebagai orang yang sangat berdosa dan beroleh belas kasihan itu, maka takkan pernah ada orang yang bisa menyadari untuk bisa mengasihi Allah sedemikian rupa. Dan mengasihi Allah sedemikian rupa mewujud nyatakannya melalui kasih kepada sesama. Dan ini membutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu dari saudara dengan saya. Akan sulit bagi seseorang kalau dia tidak merasa dirinya berdosa. Tidak perlu kasih dan rahmat dan cinta Allah. Oh, saya orang sudah baik-baik. Tapi bagaimana seseorang menempatkan dirinya sebagai orang yang berdosa dengan segala macam hal yang sudah kita pikirkan, katakan dan lakukan. Saya menyimak benar tadi penatua sebagai pemimpin liturgi kita dalam doa pengakuan dosa. Dalam kehidupan kita sebagai suami dan istri, kehidupan kita sebagai orang tua dengan anak, kehidupan kita sebagai berjemaat, berapa lama pun usia kekristenan kita, sudah seberapa jauh pun kita sebagai seorang pejabat gerejawi, sebagai para pelayan atau aktivis, sejauh mana kita terus menyadari kasih Tuhan itu sungguh sangat ajaib. Pengalaman yang sama, saudaraku, ketika saya mendampingi secara pastoral sebuah keluarga dan seorang ayah yang sekarang sudah Tuhan panggil pulang, satu kali menyaksikan Bu Pendeta, satu kali dalam perjalanan tugas saya keluar kota, untuk sampai ke suatu tempat itu kami harus naik perahu yang tidak besar dan tiba-tiba badai datang. Kalau mengingat itu, sama halnya ketika seorang bapak ini mau menceritakan kembali, belum sampai cerita itu, yang ada air mata terus menerus. Sampai saya harus menunggu beberapa saat lamanya dan dengan penuh perhatian saya perhatikan. Hanya tangisan terisak-isak. Maaf Bu Pendeta, kalau saya kembali mengingat cerita itu, sesak rasanya dada saya. Karena harusnya saya sudah mati ketika badai yang ada dan menenggelamkan perahu kami. Saya hanya bergantung pada satu bilah papan, tidak panjang, tapi saya hanya bergantung pada papan itu sampai akhirnya saya selamat. Saya bukan orang yang pintar berenang, dan ketika saya sudah lelah, memang saya mengingat bukan lagu ini, tapi lagu Makin Dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan. Saya sudah mengatakan ya makin dekat. Ampuni Tuhan. Saya merasa seperti seorang penjahat yang di sebelah kiri kanan Yesus dan mengatakan, Tuhan ampuni aku percaya. Kalau aku minta pengampunan saat ini pun aku selamat dan aku siap. Tapi ternyata dia dihantar sampai ke daratan dan akhirnya tersadar. Saya merasakan orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Saya suka main kartu, saya suka mabuk-mabukan, saya berkata kasar dengan istri saya menyatakan hal yang sangat menyedihkan, tapi Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan
kepada saya, pendeta. Bapak Ibu yang terkasih, saudara sekalian, ketika membaca bagian kitab Hosea ini, sesungguhnya dari judul yang ada, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Istilah yang sangat terkenal beberapa belakangan ini, saudaraku, yaitu kerahiman. Ini bagian yang kemarin juga dalam sidang klasis kami menghayati tentang kerahiman, kerahiman ilahi. Satu ungkapan, saudara, yang sebenarnya berasal dari kesaksian, sebagaimana Pendeta Simon Rahmadi, seorang dosen SI Jakarta, menuliskannya dan membagikannya kepada kami bersama. Dari biarawati Polandia, Suster Faustina, ketika dalam konteks resesi ekonomi dunia pada tahun 1930, semakin mengarahkan orang pada perang dunia yang kedua, dia menuliskan pengalaman rohaninya yang menyatakan Kristus menghendaki supaya gereja-gereja menyadari tentang kerahiman ilahi. Apa itu kerahiman ilahi, saudaraku? Perempuan sebagai seorang ibu mudah ditolong ketika dalam rahimnya ada seorang anak yang dilahirkannya. Atau ketika siapapun kita, baik laki-laki dan perempuan, Allah yang rahimi, yang juga tadi kita baca dalam bagian liturgi ini. Allah yang karena kasihnya mau menjadi sama dengan manusia, lahir dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus, putra tunggalnya. Dia lahir melalui sosok seorang bayi yang karenanya dunia ini bisa diselamatkannya. Menyelamatkannya dengan apa? Dengan darah, dengan pengorbanan, dengan nyawanya disalibkan. Yang tidak lain tidak bukan, semuanya karena apa, saudaraku? Karena dia Allah yang punya sifat rahimi itu, belas kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kalau secara sederhana, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa ditolong ketika orang tua mempunyai anak, ketika anak berlaku seperti apapun juga. Bukankah Bapak Ibu sebagai orang tua selalu punya cara untuk menyambut mereka kembali? Tidak ada yang bisa mengubah hubungan orang tua dengan anak, anak dan orang tua. Dengan penuh kasih, orang tua selalu memberikan kesempatan bagi anaknya untuk beroleh kesempatan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kalau kita saja sebagai orang tua, Bapak Ibu, punya panjang sabar yang demikian, punya kasih yang luar biasa, terlebih lagi Allah Sang Bapa kita. Karena itu dalam pengalaman spiritualitasnya, saudaraku, pengalaman kerohaniannya, seorang Suster Faustina melihat Yesus yang dari hatinya memancarkan dua berkas cahaya. Satu lukisan yang seringkali kita lihat di mana-mana. Yesus dengan cahaya yang terpancar, dan cahaya yang terpancar itu memancarkan dua hal, yaitu darah dan air yang keluar dari lambung Yesus ketika Yesus wafat, ketika Yesus mati. Dan itu mengingatkan kepada saudara dengan saya betapa Yesus sebagai Allah yang mau menjadi manusia karena belas kasihnya, karena kasihnya yang tidak pernah berkesudahan bagi saudara dengan saya. Sejak dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kenapa bagian ini dikatakan
Ketika Israel masih muda, ku kasih dia. Hanya mau mengatakan, saudaraku, ketika orang Israel di Mesir sudah dibawa keluar oleh Tuhan, dibebaskan dari perbudakan karena ikatan kasih setiap Tuhan. Tapi apa balasannya? Tapi apa responnya? Kalau mengingat kembali dalam ungkapan bahasa yang luar biasa dari kitab Hosea ini, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan, mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Umatku betah membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Apakah ini respon umat manusia ketika beroleh belas kasih Tuhan? Lihat penegasan yang seharusnya mereka, kalau dalam bahasa berita anugerah kita Bapak Ibu, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Karena itu, kenapa bagian firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, harus mereka kembali ke Mesir. Harusnya mereka merasakan kembali betapa mereka harus menerima bagiannya setimpal dengan apa yang mereka buat. Tapi inilah Allah yang tidak pernah berkesudahan akan kasih setianya. Dan dalam pergulatan yang amat sangat, ayat 8, masakan aku membiarkan engkau hai Efraim, menyerahkan engkau hai Israel, masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membiarkan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah. Aku ini Allah dan bukan manusia. Aku Allah yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman teologi kekristenan yang sangat indah, dan ini menjadi dasar kenapa kasih menjadi hal yang sangat utama dalam pengajaran iman Kristiani. Karena Allah adalah kasih. Kalau dalam surat 1 Yohanes menegaskan tentang hal itu. Karena firman Tuhan berturut-turut di sepanjang liturgi kita di penutupan bulan Kespel ini. Kesaksian dan pelayanan yang terus Allah saksikan, layankan buat saudara dengan saya sebagai umat yang dikasihinya, tidak pernah ada habis-habisnya. Karena sebagaimana dihidupinya, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia sejauh timur dari barat, setinggi langit di atas bumi. Demikian kasih sayang seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kalau tadi kita menyatakan seperti Allah yang tidak pernah ada habis-habisnya, karena aku bukan manusia. Bapak Ibu, ini yang dikatakan kerahiman. Ini yang dikatakan kasih Allah yang sangat berbelas kasih kepada umat manusia, kepada saudara dan saya. Mari kita tutup renungan kita bersama pada saat ini. Siapakah saudara dengan saya di hadapannya? Orang macam apa saudara dengan saya? Dengan apa yang kita pikirkan, katakan, buat. Dan hari ini beribadah, melayani pada kebaktian pukul 6 pagi, berhimpun sebagai umatnya. Apa yang kita rasakan? Saudaraku, masih bisa beribadah bersama-sama dengan setiap orang yang kita kasihi?
apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi wajah kita bagi diri kita sendiri. Bukan setiap kali perjamuan kudus Bapak Ibu dengan saya selalu dipertanyakan, apakah engkau sudah berdamai dengan Allah? Berdamai dengan sesama, yang diawali berdamai dengan diri sendiri. Orang bahkan seringkali Bapak Ibu merasa berdosa. Dan dalam pendampingan pastoral saya, kenapa sudah lama tidak ke gereja? Saya malu, Bu. Apakah Tuhan masih menerima saya? Saya sangat berdosa. Bapak Ibu yang terkasih, bagaikan orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai merasa, aku tidak layak. Tapi orang Farisi mengatakan, oh, aku bersyukur aku tidak melakukan hal yang kau pandang dosa. Tapi Allah mengatakan, ini orang yang benar. Karena dia merasa bahwa memang diriku tidak bisa menyelamatkan aku sendiri karena aku orang berdosa. Apakah gereja ini juga menampakkan wajah kerahiman Allah itu? Apakah kita sebagai orang atau tubuh Kristus itu juga menampakkan kerahiman Allah itu sebagai Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, seperti ibu yang melahirkan anaknya dalam kerahimannya? Apakah kita juga punya wajah seperti itu? Tampilan selama di bulan Kespel yang kita saksikan di sepanjang bulan Kespel ini, dengan segala macam program pembinaan yang ada, akan menjadi sebuah kesia-siaan kalau tidak mengubah apa-apa dalam diri saudara dengan saya. Bagaimana kita semakin punya kasih juga, karena kerahiman Allah itu Bapak Ibu yang terkasih, mengatakan kepada saudara dengan saya, tidak menyimpan kasih Allah hanya untuk diri sendiri. Tapi setelah aku merasa dikasih oleh Allah, maka itu pun yang aku akan katakan, aku nyatakan, aku nampakkan buat orang lain. Siapapun mereka, berawal dari hidup keluarga kita masing-masing. Betapa banyak ketika keluarga masih tidak mengalami pemulihan dalam relasinya antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, antara saudara dengan saudara, antara kita dengan yang lainnya. Maka di sini, ketika Allah menyapa kita, apakah itu kesaksian orang yang telah merasakan kasih Allah? Bagaimana cara kita melayani? Karena itu kenapa dalam satu bagian firman Tuhan katakan dengan tegas, engkau mempersembahkan, tinggalkan dulu, bereskan dulu persoalanmu dengan orang lain dalam perdamaian, dalam kasihmu, termasuk untuk orang yang tidak engkau pandang layak menerima kasihmu. Karena respon mereka sangat menyakitkan. Sama halnya ketika Allah sudah mengasihi umat Israel, tapi umat Israelnya betah dalam dosa yang tidak bertobat. Tapi Allah tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita tidak sedang menghitung luka-luka kita, kekecewaan kita, tapi kita sedang menghitung betapa besar kasih Allah bagi saudara dengan saya. Hanya orang yang merasakan kasih Allah yang tak pernah berus dan itu orang yang mampu bisa mengasihi orang lain dengan wajah kerahiman Allah. Ini menjadi penting saudaraku, karena kalau tidak demikian, wajah kita menjadi wajah yang beku tanpa nurani yang bisa mengasihi orang lain. Apakah saya sanggup, pendeta? Karena itu sangat menyakitkan, itu sangat melukai. Wajah Israel dengan segala kedegilannya, apakah kita akui itu wajah saudara dengan saya juga? Dan kalau itu kita akui dengan segala kerendahan hati, maka hal yang tersulit yang seringkali kita mau terima tapi sulit kita lakukan buat orang lain memang satu, pengampunan, maaf.
Itu hal yang paling sulit. Mau kita terima, tapi sulit untuk kita lakukan buat orang lain. Tapi hari ini, dengan kerahiman Allah, dengan kasih setia Allah yang tak pernah ada batasnya bagi saudara dengan saya, mari kita dimampukan untuk mempersembahkan ini sebagai kesaksian hidup kita, sebagai wujud pelayanan kita yang berbicara tentang kasih Allah bagi dunia, mulai dari hidup kita masing-masing pribadi. Tuhan menguatkan saudara dengan saya, karena di sanalah yang ada damai, sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan yang terpenting, di situ yang nampak wajah Allah. Melihat sesama, ada wajah Allah di sana. Dalam diri kita ada wajah Allah di sana. Dan di sana Allah hadir sebagai Allah yang kudus di dalam dan melalui kita. Tuhan memberkati. Amin.